Ya, kembali di Market Corner, Pak Pan. Kalau dilihat dari beberapa pelonggaran-pelonggaran, salah satunya adalah untuk LTV sendiri, ini juga sebetulnya menarik juga ya? Ya Dalam tentu, loan karena to kan value. untuk rumah pertama dikurangi dari kalau nggak salah 5% ya, dari 20 jadi 15. Semula kalau rumah kedua itu kan 30%, dinaikin 10. Jadi 20, 30. Rumah ketiga 40. Nah sekarang 15, 25, 35. Jadi artinya menurun sih. Jadi artinya minat para investor juga akan meningkat ya dengan pelonggaran ini. Oke, gitu. Ya. terkait dengan kebijakan LTV yang kemarin diberlakukan, ini juga berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk akhirnya memiliki properti untuk rumah kedua dan rumah ketiga sebelum ada pelonggaran ini. Iya, dengan ada Agak melambat juga kah? Oh, melambat, semua melambat, Pak. Jadi ketika terjadi pengetatan ya, waktu BI rate itu sampai 7,5 dan LTV-nya diketatkan jadi 20 tadinya untuk rumah pertama, 20 untuk rumah kedua, lalu rumah kedua dibikin 30, rumah ketiga dibikin 30. Wah, itu langsung turun pasarnya. Ya, itu salah satu faktor yang membuat lemah. Nah, sekarang dengan diperlonggar, tentu akan ada signal bagi investor, ini udah saatnya. Tetapi perlonggaran ini tidak akan berhenti di sini kalau menurut saya. Pasti akan ada lagi penurunan, tapi mungkin menunggu waktu lagi kan sampai lihat responnya positif dan kemudian ya situasi ekonomi makro yang disebut prudential policy itu akan makin kondusif ya. Baik, point of view lain ketika akhirnya banyak sekali pelonggaran-pelonggaran dalam hal ya kepemilikan properti lah ya, yang dikhawatirkan adalah nanti non performing loan-nya malah naik gitu karena orang kemudian mungkin banyak yang ingin beli tapi kemampuan kreditnya tidak terlalu prima gitu. Nah, terkait dengan hal ini Anda melihatnya seperti apa? Saya kira enggak. Kalau Indonesia dengan pengalaman ya, NPL itu kalau properti yang berbahaya itu kalau udah 5%. Kalau NPL-nya masih di bawah 2% seperti sekarang, saya kira enggak. Karena yang NPL 5% itu kenapa berbahaya? Berarti orang spekulasi kan, beli tidak mampu gitu. Kalau sekarang saya kira enggak. Karena kita udah pernah krisis tahun 98. NPL kita pernah 45% tahun 98. Jadi dari sana bank juga lebih pengalaman, lebih hati-hati. Terus kemudian investor-investor juga lebih berpengalaman ya. Jadi saya kira Bank Indonesia sudah sangat memiliki record bagaimana mengelola NPL. Justru di tengah-tengah kondisi Asia sekarang Indonesia lah properti yang paling sehat sekarang. Kalau dilihat Cina, Singapura, wah sekarang selain indikator NPL-nya apalagi yang kemudian membuat Indonesia sektor propertinya sehat dibandingkan dengan negara-negara lain? Ya, NPL satu, kedua potensi permintaan sangat besar. Ya, perumahan kita itu di Indonesia backlognya 15 juta. Potential demand 1 juta, sementara supply cuma 400.000. Berarti kita ada gap ya, yang under supply yang sangat besar gitu loh. Itu yang akhirnya bisa dilihat sebagai sebuah market yang sangat potensial dan sehat ya. Jadi tinggal mengelola aja sekarang. Terkait dengan tips lah ya untuk masyarakat yang ingin membeli properti, sebetulnya apa saja yang perlu diperhatikan, Pak Pan? Ya, pertama lokasi, ya lokasi. Lokasi ini kan berimplikasi, katakanlah misalnya kalau ada orang yang baru married, berarti kan lingkungan kerja dari akses kerja dari istri misalnya, dari kita ya, dari anak-anak kita yang mau jadi sekolah, itu yang paling utama. Karena kalau lokasi itu jauh dari kebutuhan dari ketiga komponen keluarga udah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terus daya beli, Pak. Jadi kan di satu lokasi tertentu, let's say misalnya di Depok, kan di sana banyak rumah yang ada yang 1 miliar ke atas, ada yang 1 miliar ke bawah. Nah, supaya nanti tidak terjadi bad debt, maka harus dibuat suatu perhitungan daya beli saya dengan istri saya berapa. Ya misalnya bad debt itu adalah si kredit macet tadi ya. Untuk menghindari itu, jadi jangan lebih besar pasar daripada tiang. Berarti sepertiga dari income kita lah yang harus kita alokasikan untuk rumah. Jadi kalau income kita misalnya katakanlah 20 juta, maka untuk rumah itu hanya 7 juta. Nah, kita carilah yang cicilannya 7 juta, berarti DP-nya berapa? Nah, itu nanti bisa dilihat dari suku bunga. Makin murah suku bunga, sebenarnya makin besar rumah yang bisa kita belikan. Nah, itu yang disebut dengan inilah momentum yang mulai orang mau beli properti itu. Jadi yang ketiga tentu pengembang, karena banyak juga pengembang yang kurang kredibel ya. Jadi dia janji ini itu ternyata
Iya kan, di brosur ada ini. Nah, jadi ternyata Fasus dan Fasum tidak diberikan. Gitu. Iya, jadi banyak janji kan. Jadi carilah pengembang yang sudah kredibel. Buka di website ya, di mana pengembang ini tidak banyak mengecewakan konsumen. Nah, carilah itu. Udah, saya kira itu. Ya, terkait dengan cara menghitung harga wajar properti di sebuah daerah gitu kan. Ada yang kemudian ya tentu saja di daerah tersebut harganya mahal karena harga tanahnya mahal dan lain sebagainya gitu. Cara menghitung yang paling simpel aja sebetulnya. Yang paling simpel kan harga tanah. Ya, harga tanah itu dari mana? Kalau kita mau beli tanah, mau beli rumah, terus ada sisa coupling lebih. Nah, kalau misalnya ada sebelahnya kan ada coupling di hook tuh. Dari situ kan ketahuan harga tanah, 5 juta per meter gitu loh. Nah, harga tanah terus ditambah dengan harga bangunan di Jakarta ya, di Jabodetabek ya. Kalau rata-ratanya misalnya kualitasnya sedang seperti rumah-rumah menengah itu 3 juta gitu loh. Kalau udah agak per meter kalau udah agak ini 4 juta gitu. Kalau di bawah itu sedikit 2,5 itu yang paling murah. Jadi dengan cara menghitung itu sebenarnya harga wajar itu udah ketahuan itu. Kenapa? Begini. Kalau ada harga pengembang terlalu mahal dibandingkan dengan lokasi yang ditawarkan, itu akan sangat jomplang kalau kita lihat dibandingkan 5 yang lain misalnya, 5 properti yang lain. Jadi selama kita percaya bahwa daya beli kita lah yang menentukan kemampuan kita, kita nggak perlu khawatir membeli terlalu mahal. Dan pengembang pun tidak mungkin memberikan harga di atas rata-rata yang lain karena mekanisme pasar berlaku di situ. Nah, gitu, persis. Jadi yang penting sebenarnya akhirnya kalau kita sudah membeli dengan hati-hati tadi memilih dengan tips itu saya kira sudah cukup ya. Jadi patokannya harga tanah per meter, harga bangunan per meter, ditambah aja udah. Betul. Ya, baik Pak Panagian, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Untuk Anda selamat pagi.